Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kami memasak, namanya ini gembili atau Dioscorea esculenta. Dia kelas atau keluarga dari famili Dioscoreaceae seperti uwi-uwian. Nah, termasuk diantaranya gadung. Tapi kalau gadung itu kan dia beracun ya, memiliki kandungan sianida yang cukup tinggi. Kalau ini enggak. Ini tuh beberapa ya dikupas ya, terus kemudian diirisin kecil-kecil gitu, tipis-tipis, terus disayur ya, disayur. Kalau ini rencananya mau saya rebus. Jadi sedikit mengenal, ini memang sudah sangat jarang ditemui di pasar-pasar ya. Ini kalau dipotong permukaannya licin putih bersih. Istri saya dulu kalau kecil sering makan ini katanya, sering jadi bahan tumis-tumisan gitu. Rasanya gurih. Kalau nggak ditumis itu rasanya blend banget gitu, hambar katanya. Terus aku bilang, loh kok hambar yo? Bentuknya kayak gini, jangan-jangan bagus buat diabetes nih Mi, aku bilang kan. Terus aku cek ternyata memang gembili ini kalau di Fakultas Kedokteran UGM, juga di IKIP PGRI Bojonegoro, itu diteliti memang dia sangat bagus untuk diabetes. Kenapa? Pertama, dia itu tinggi serat pangan. Ya, jadi kalau tinggi serat pangan itu praktis bikin kenyang. Jadi makan sedikit aja kenyang. Itu yang pertama. Berarti bagus banget buat diet dong. Nah, terus serat pangannya apa sih? Tadi aku cek-cek itu ternyata dia tinggi glukomanan. Nah, ini serat pangannya itu glukomanan namanya. Dia bagus sekali untuk kesehatan usus. Kenapa? Karena glukomanan ini tidak dicerna, teman-teman. Dan tidak dicerna oleh tubuh kita, oleh usus kita, tapi dia memberikan manfaat. Jadi ibarat gini, daripada makan akar bose gitu ya, yang dimakan kemudian dia akar bose itu akan memanipulasi sistem enzim yang ada di perut kita sehingga dia tidak bisa mengolah dan tidak bisa menyerap makanan. Nah, mending makan ini gitu. Kalau udah makan ini nggak perlu makan nasi, udah kenyang kok, dan tidak perlu makan akar bose gitu. Dan ini tuh tidak menyerap air, dia itu sangat menyerap air, dia itu menyerap air banget, tidak dicerna. Jadi dia nanti akan mengembang ya, serat yang bagus di usus kita. Jadi BAB-nya juga akan lebih lancar, lebih bagus gitu. Nah, ini tuh bisa dikukus juga bisa direbus. Perbedaannya apa sih? Pada nilai kalorinya. Kalau dia dikukus nilainya itu sekitar 95 kilokalori, tapi kalau direbus tuh naik sekitar 131 kilokalori. Ini mirip lah seperti halnya ini. Kalau kentang kan dikukus dengan tidak dikukus. Dikukus atau dikupas dan tidak dikupas kan beda. Nah, ini sama. Ini kalau tidak dikupas itu indeks glikemiknya rendah. Indeks glikemik itu perbandingan antara nilai gula per satuan gram satu bahan terhadap gula yang kita konsumsi biasa. Nah, kalau ini indeks glikemiknya rendah. Tadi saya bilang kan, istri saya makan itu blend itu. Dan ini kalorinya rendah, tadi sudah saya sampaikan ya. 2/5 dari ubi kayu. Nah, itu penelitiannya dari UGM sama IKIP PGRI Bojonegoro. Dan 1/5 dari tepung beras, itu oleh Pak Suhardi tadi saya baca itu. Nah, ini juga selain di IPB itu ya, selain digunakan, ini kan memang serat pangan lokal, dia selain digunakan untuk bahan makanan alternatif pangan Indonesia, dia juga bisa digunakan dalam industri pangan. Khususnya gembili ini bisa untuk meningkatkan visositas. Tak pegang-pegang kayak gini tuh emang lucu sih ini ya, licin gitu ya. Ini mungkin kalau bisa dibuat jadi bentuk serbuknya unik, ini menarik. Mungkin dia memiliki profil luncuran, profil aliran ya, aliran yang baik dan mungkin bisa memperbaiki viskositas. Benar ya, harus penelitian lagi kayak gimana gitu. Terus kemudian ini juga bisa meningkatkan stabilitas, bisa memperbaiki tekstur. Ini kayaknya emang ini kalau dipencet ya, ini tuh kayak loh, kayak bengkoang gitu kalau dipencet tuh. Terus ini ada, nah ini kan, nih ada ada getah-getahnya ini loh. Nah, ini penampil juga untuk memperbaiki penampilan produk. Ini menarik ini. Ini menarik. Tadi tuh saya lagi, ini kok unik ya, ini apa gitu kan. Kalau di sini tuh bilangnya uwi-uwian gitu. Kayak kentang sawah katanya. Nah, ini kalau saya lihat dari bentuknya kok mirip kayak skrotum. Aku bilang kan, apa ini bisa digunakan untuk skrotum atau bisa jadi alat vital laki-laki, bisa juga ginjal loh ya. Ginjal yang sudah rusak itu mirip kayak gini kan ya.
jangan-jangan ini bisa digunakan buat di sana, cuma karena belum ada penelitiannya aja. Dan kalau emang untuk orang-orang sakit ginjal ya, itu kan memang dia harus diet yang ekstra gitu. Lah ini kalau dia kalorinya rendah cuma 95 kilokalori dengan dikukus, atau 131 kilokalori dengan direbus, atau dia hanya 2/5 dari ubi kayu, atau 1/5 dari tepung beras, wah hebat banget ini ya. Terus ini juga bikin kenyang loh, makan sedikit kenyang ya kan. Terus kemudian dia itu tinggi glukomana tadi untuk memperbaiki usus, dan dia tidak dicerna, nggak perlu makan isokarbose. Terus dia menyerap air juga, BAB-nya lancar. Coba kan ini loh, orang yang diabetes itu orang yang mengalami gangguan diabetes kemudian masuk ke ginjal, itu kan penyerapan airnya itu terbatas loh. Nah ini kalau dia itu bisa menyerap air gimana coba? Bagus kan? Kalau dia airnya tidak bisa difilter oleh glomerulus, dia kan nanti masuk di membran perut ya, peritoneal, kemudian terjadi ketoasidosis, saya lupa istilahnya itu. Jadi tinggi asam ya, jadi tidak bisa difilter, atau akhirnya perutnya itu kan penuh ya, mengalami pengasaman ya. Aku lupa istilahnya apa itu, ketoasidosis atau apalah. Nanti dia akan menekan diafragma, sehingga diafragma itu tidak bisa mengembang, tidak bisa mengempis, akhirnya sesek. Nah bayangin kalau pakai ini, gimana coba? Ini bisa jadi kita pikirkan bagus-bagus ini. Kan coba para dosen, para peneliti, ini menarik sekali ya gitu kan, supaya kita lebih menghargai pangan lokal begitu. Insya Allah sehat, amin. Begitu kita akan coba nanti dimasak. Bismillah.